Mosok wong NU bareng wong PKS. Ora mungkin, ora mungkin. Lah mosok wong NU bareng wong PKS, ora mungkin, ora mungkin. Pertanyaannya nggak mungkinnya tuh di mana? Pertanyaannya nggak mungkinnya tuh kenapa? NU Islam, PKS juga Islam, sama-sama Islam kok, gitu loh. Setidaknya sebagai seorang dai, sebagai seorang mubalik, sebagai seorang yang selalu memberikan tausiah, itu bisa menyejukkan umat, bukan malah memecah belah umat, gitu loh. Ini kan permasalahan politik ya. Ya kalaupun toh memang Gus Miftah nggak ada panggung ataupun nggak dapat panggung di PKB, di Nasdem, di PKS, ya udah kan Gus Miftah udah dapat panggung tuh sama yang sebelah, gitu loh. Nggak usah ngurusin yang namanya PKS atau PKB kok bergabung, NU sama PKS bergabung itu nggak mungkin. Nah, nggak mungkinnya kenapa? Coba kita lihat sejarah. Dulu pada waktu pencalonan Pak SBY, partai pengusungnya tuh siapa? Termasuk PKB dan PKS. Demokrat pasti, karena Pak SBY punya partai namanya Demokrat. Ada PKS di situ, ada PKB, ada P3. Yang ngusung Pak SBY jadi presiden itu termasuk PKB dan PKS. P3 itu loh. Itu orang NU juga. Kok sekarang digembar-gemborin, dipermasalahin gitu loh. Hanya untuk menggembosi apa bagaimana niatnya? Jangan seperti itu. Pada dasarnya kan semua punya tujuan yang baik. Kalau nggak suka ya nggak usah seperti itu. Jangan terlalu. Pada dasarnya Allah punya takdir loh nantinya. Lah kalau misalkan yang ditakdirkan itu antara NU dan PKS yang dibilang tadi, bagaimana? Nanti panggungnya Gus Miftah sepi. Gitu loh ya. Yang bijaksana jadi orang itu. Jangan karena mendukung salah satu terus akhirnya memojokkan yang lainnya. Ustadz opo iki? Kata Gus Miftah, mosok wong NU bareng sama PKS, ora mungkin, ora mungkin. Pak, maksudnya gimana tuh? Itu saya nggak tahu ustadz apa bukan ya. Kelakuannya nggak kayak ustadz soalnya. Tapi kalau bicara ceramah, ya itu settingannya settingan banyak jamaah segala macam seperti ustadz. Cuman ya begitu, ngomongnya selalu kontroversi. Ingat kan Gus Miftah yang suka ceramah di gereja itu aneh-aneh kelakuannya. Sekarang lagi bilang masa NU gabung sama PKS. Bro, lihat dong sejarah PKS. Pendirinya aja orang NU, pengurusnya banyak dari NU, caleg-caleg dan termasuk anggota legislatifnya juga banyak dari NU. Gimana ceritanya bisa dibilang NU nggak bisa bareng-bareng sama PKS seperti air dan minyak segala macam? Belajar dikit lah bro, jangan bikin malu lah. Lagi viral guys, Gus Miftah. Dah, nggak usah kita panggil dia Gus lagi. Kita panggil saja Miftah. Dan menerbitkan anak Kiai pantas panggil Gus Miftah aja. Miftah aja pilih calon pemimpin yang hartanya cukup agar tidak korupsi. Hello, lucu tak? Emang yang korupsi itu orang yang jelata, orang miskin yang korupsi, hah? Yang korupsi itu orang kaya semua, yang pendidikannya tinggi lagi, yang melakukan korupsi maling duit rakyat itu orang kaya semua. Satu hal yang Miftah lupa nih kayaknya, orang berkaya di Indonesia korupsi 15 tahun penjara, biar anda tahu. Oke. Rata-rata presiden Indonesia itu belakangnya O. Suka. Kalau dibilang rata-rata presiden Indonesia itu diakhiri dengan huruf O, itu pun menurut saya tidak benar. Karena pada dasarnya apa? Kita lihat nih ya, kita hitung presiden Indonesia dari mulai Bapak Insinyur Soekarno, kemudian Bapak Soeharto, terus setelah Bapak Soeharto siapa? Baharudin Yusuf Habibie.
atau yang dikenal dengan nama Pak Habibie. Itu akhir namanya bukan O kok, I kan. Setelah Pak Habibie siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, akhirnya apa coba? Bukan O, akhirnya D. Setelah Gus Dur siapa? Ada Megawati Soekarno Putri. Itu pun akhirnya I. Nah, setelah Megawati baru Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian Pak Joko Widodo. Artinya ya nggak kesemuanya presiden Indonesia ini akhirnya akhir namanya diakhiri dengan huruf O. Gitu loh Gus ya. Nah kalau contoh nanti di pemilu tahun 2024 ini Allah mentakdirkan lain misalkan, bukan yang akhir namanya huruf O atau yang akhir namanya hurufnya apalah selain O, ya Allah maha berkehendak gitu loh. Ketika Allah mengkehendaki sesuatu gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah akan menghendaki sesuatu gampang. Kun, jadilah. Fayakun, maka terjadi. Begitu ya, Gus. Nah, terlihat sekali bahwa netizen lebih bijaksana dibanding Miftah yang sebagai pemuka agama, yang ketika pada saat mengisi pengajian-pengajian yang ada hanya berbicara persoalan politik, mengolok-ngolok kelompok lain dan membela kelompok yang nyatanya mempunyai kesalahan besar dan mempunyai rekam jejak yang sangat buruk. Saya kira rakyat sudah cerdas, sudah bisa memilih yang mana yang patut untuk kita ikuti dan yang mana yang tidak patut untuk kita ikuti. Model seperti Miftah ini tidak lagi bisa dijadikan sebagai pemuka agama, tidak bisa lagi kita panggil sebagai Gus. Kenapa? Karena perilakunya tidak mencerminkan sebagai pemuka agama dan juga tidak layak untuk dijuluki atau dipanggil sebagai Gus. Karena pada dasarnya Miftah ini lebih condong ke dunia politik dibanding bagaimana agar bisa memperkokoh soal ilmu pengetahuan terhadap agama Islam atau menyejukkan hati para umat-umat agama Islam ketika menghadiri pengajian, melainkan bagaimana agar bisa menghasut jamaah-jamaah yang ada dan berbicara persoalan politik, mencoba untuk memecah belah bangsa dengan membentur-benturkan persoalan ideologi PKS dengan Nahdlatul Ulama. Saya kira ini tidak etis dilakukan sebagai seorang Gus atau seorang pemuka agama seperti Miftah. Sangat memalukan sekali. Saya kira Miftah ini adalah sumber kekacauan di kalangan Nahdlatul Ulama, karena Miftah ini setahu saya dia bagian dari Nahdlatul Ulama. Tetapi dengan perilakunya yang seperti ini, saya kira Miftah lebih layak untuk ditendang dari Nahdlatul Ulama, karena rusaknya nama Nahdlatul Ulama disebabkan oleh Miftah yang hanya berpikir persoalan uang, dan uang. Rela menggadaikan agama demi uang. Sangat miris rasanya kita sebagai umat beragama Islam dipertontonkan hal-hal yang murahan seperti yang dilakukan oleh Miftah ini. Baiklah, saya kira hanya itu. Terima kasih buat para netizen yang selalu bersuara dan meluruskan otak-otak kotornya Miftah yang bengkok. Dengan suara netizen ini, sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini bisa lebih bijak dalam berpikir. Pilihlah pemimpin yang memang betul-betul pro terhadap rakyat dan tidak merubah undang-undang seenak jidat.